Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bu Maria berharap anak-anak semuanya sehat. Ya, anak-anak, kegiatan kita hari ini atau tema kita minggu ini adalah tentang negaraku dan subtemanya tempat ibadah. Nah, tapi sebelum kegiatan dimulai, anak-anak mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Sinarkanlah cahayamu ke dalam hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat menerima apa yang diajarkan pada hari ini, sehingga dengan demikian Engkau dimuliakan selamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kegiatan kita hari ini ada 2, yaitu nanti anak-anak akan mengucapkan doa. Boleh pilih salah satu, boleh Bapa Kami atau Salam Maria. Ya, waktu itu ya beberapa minggu yang lalu anak-anak sudah mengucapkan juga doa Bapa Kami dan Salam Maria ya. Pasti anak-anak masih ingat. Nah, yang kedua, kegiatan kita hari ini adalah menggambar alat ibadat. Ya, misalnya ada salib, ada lilin, ada bukunya. Ya, nanti anak-anak gambar. Nanti akan Ibu kasih contohnya. Begitu ya. Sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Agama yang ada di Indonesia ada berapa? Agama apa saja ya? Coba diingat-ingat. Ada 6 agama. Nah, masih ingat tidak ya agamanya? Yang pertama masuk ke Indonesia agama apa ya? Agama Hindu. Lalu disusul oleh agama Buddha, agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, dan agama Konghucu. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia pada saat ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang agama Hindu. Nah, yang terdapat di layar laptop atau handphonenya anak-anak ini adalah rumah ibadah agama Hindu, yaitu Pura. Oke. Nah, pemimpin umat yang beragama Hindu disebut sebagai Pandita. Apa? Pandita. Lalu, ini adalah Pandita. Kitab sucinya Weda. Apa? Weda. Nah, ini adalah Weda. Rumah ibadahnya adalah Pura. Lalu, untuk hari besar keagamaannya ada Galungan dan ada Kuningan, serta ada hari raya Nyepi. Nah, anak-anak, kita akan mengenal agama selanjutnya, yaitu agama Buddha. Tempat ibadahnya umat Buddha ialah vihara. Apa? Vihara. Nah, pemimpinnya ialah seorang biksu. Nah, ini adalah biksu. Lalu untuk kitab sucinya sendiri, kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Apa? Tripitaka. Nah, ini adalah Tripitaka. Untuk rumah ibadahnya, seperti yang tadi Ibu Guru bilang, ialah vihara. Apa? Vihara. Nah, untuk hari besar keagamaannya sendiri, yaitu Hari Raya Waisak dan
Hari Raya Magha Puja. Diingat ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tempat ibadah umat yang beragama Islam atau juga dikenal sebagai umat muslim, yaitu tempat ibadahnya apa? Ibu guru tanya, ada yang tahu tidak ya? Kalau belum tahu, ibu guru akan memberitahukannya. Tempat ibadah umat Islam disebut masjid. Apa? Masjid. Nah, pemimpin umat yang beragama Islam adalah seorang ustadz. Nah, ini nih, kalau ada yang berpakaian seperti ini berarti dia ustadz. Nah, anak-anak, untuk kitab sucinya sendiri, kitab suci agama Islam itu disebut dengan Al-Quran. Apa? Al-Quran. Nah, untuk rumah ibadahnya umat Islam adalah masjid. Tadi sudah dijelaskan ya di awal ya. Lalu untuk hari besar keagamaannya, yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, di mana umat Islam berpuasa selama 1 bulan lamanya, menahan hawa nafsu, menahan lapar, lalu mereka boleh merayakan kemenangannya di hari yang fitri, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada lagi nih hari besar agama umat Islam lainnya, yaitu Idul Adha, di mana orang yang beragama Islam diwajibkan untuk berkurban. Boleh berkurban sapi, kambing, domba, kerbau. Boleh, silakan saja. Nah, anak-anak tahu tidak ya ini gambar apa? Ini gambar gereja dong. Gereja adalah tempat ibadahnya umat yang beragama apa yo? Agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, tapi yang ada di layar laptop atau handphone anak-anak nih adalah gambar gereja Katolik. Anak-anak, siapa yang sering ke gereja? Saya. Nah, pastinya tentunya anak-anak di rumah sering ke gereja. Tapi untuk saat ini kita tidak boleh datang dulu ya ke gereja. Jika kita ingin melakukan misa atau ibadat, kita lakukan di rumah masing-masing secara online. Oke? Nah, untuk pemimpin agama Kristen Katolik, siapa yang tahu pemimpinnya siapa ya? Seorang pastor. Nah, ini adalah gambar pastor. Lucu ya gambarnya ya. Nah, lalu untuk kitab sucinya agama Kristen Katolik adalah Alkitab atau Injil. Ini adalah gambar Alkitab atau Injil. Siapa yang di rumahnya punya Alkitab? Saya. Lalu siapa yang di rumahnya rajin membaca Alkitab? Saya. Nah, pintar sekali ya anak-anak TK Serada Cakung ya. Punya Alkitab, lalu dibaca. Wah, ibu guru seneng deh. Lalu, nah, rumah ibadahnya tadi sudah disebutkan ya, adalah gereja. Lalu untuk hari besar keagamaannya, umat Katolik merayakan hari lahirnya Yesus Kristus, yaitu umat yang beragama Katolik biasanya merayakan Natal.
Lalu selain ada hari raya Natal, hari rayanya Yesus Kristus lahir ke dunia, umat agama Kristen Katolik juga merayakan hari Raya Paskah, di mana Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, anak-anak, ini tentunya anak-anak tahu dong ya gambar apa? Ini adalah gambar gereja dong, hampir sama seperti gambar gereja di Katolik. Nah, ini adalah gambar gereja Kristen Protestan yang Ibu Resta ambil. Nah, tentunya di rumah anak-anak juga memiliki tempat ibadah. Tentunya gerejanya anak-anak pun berbeda-beda ya bentuknya ya dan bangunannya ya. Nah, anak-anak ingat tidak ya pemimpin agama Kristen Protestan itu disebut sebagai apa ya? Sebagai Bapak Pendeta. Nah, lalu untuk kitab sucinya pun sama seperti agama Kristen Katolik, yaitu Alkitab atau Injil. Nah, untuk rumah ibadahnya juga sama, gereja. Untuk hari besar keagamaannya pun juga sama-sama merayakan Natal, sama-sama merayakan Paskah. Oke? Nah, agama terakhir yang diakui di Indonesia yaitu agama Konghucu. Nah, yang ada di layar laptop atau handphonenya anak-anak ini adalah litang. Apa? Litang. Litang adalah tempat ibadahnya umat yang beragama Konghucu. Nah, untuk pemimpin agama Konghucu disebut sebagai Xiuxie. Lalu, untuk kitab sucinya Sishu Wujing. Lalu untuk rumah ibadatnya, yang tadi Ibu Resa bilang, litang. Ya. Lalu untuk hari besar keagamaannya, untuk umat yang beragama Konghucu, tidak ada sebenarnya. Lebih tepatnya ke arah hari kebudayaannya, di mana orang-orang yang beragama Konghucu merayakan hari kebudayaannya, yaitu merayakan Imlek. Mereka mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Nah, lalu setelah itu 15 harinya mereka merayakan Cap Gomeh. Nah, mereka tidak memiliki hari besar keagamaan, tetapi memiliki hari budaya. Mereka merayakan kebudayaan orang yang beragama Konghucu. Lalu mereka juga merayakan Cengbeng, di mana mereka sembahyang ke makam leluhur. Lalu ada Pencun. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama satupun yang mengajarkan kebencian. Nah, anak-anak, kita sebagai umat beragama harus saling menjaga antar kerukunan umat beragama, di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Manfaat daripada kerukunan umat beragama adalah menciptakan perasaan damai dan aman dalam melaksanakan prosesi peribadatan di masyarakat.
Nah, anak-anak, Ibu Resta kembalikan lagi kepada guru kelas masing-masing. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya ya. Dah! Untuk kegiatan menggambar alat ibadat, pertama kita siapkan kertas dan spidol dulu. Lalu kita membuat garis lurus ya, kita buat garis lurus. Nah, setelah itu lalu kita buat salib di sini. Anak-anak tahu kan buat salibnya? Ya. Gini. Ya. Terus di tengahnya sini juga nih. Kita buat. Nah, ini nanti tempatnya. Ya, lalu sebelahnya ada gambar lilin. Nah, kita buat lilinnya tuh garis tegak yang agak pendek, lalu kita kasih garis ya, kita kasih sumbunya, kita kasih api. Ini anak-anak di garis juga di bawahnya, lalu kita buat lingkaran di sampingnya sebagai tempat lilin. Nah, di sini juga ya, diri agak rendah, garis diberi lilin apinya. Nah ya, nah nanti di belakang, di sebelah sini, di belakangnya lilin ini kita mau beri bunga juga boleh ya. Nih daun ya. Nah, dikasih bunga. Nah, misalnya seperti itu juga boleh. Oke ya. Nah, lalu di sini nanti anak-anak bisa dibuat segitiga ya. Nah, ini adalah taplaknya ya, nanti bisa dikasih gambar-gambar juga ya, boleh dikasih gambar atau bulat-bulat di sini juga boleh. Dikasih lingkaran-lingkaran kecil boleh ya. Terus di sini dikasih garis-garis misalnya. Nah, itu juga boleh ya. Nah, anak-anak, nanti kita buat garis dulu sini. Ya. Garis lurus. Siapa tahu ini apa nih? Iya, ini adalah mejanya. Di sini nanti diletakkan bukunya. Garis. Nah, ya, anak-anak bisa buat seperti ini. Seandainya membuatnya bukunya susah, nggak apa-apa, salib dengan lilin saja juga boleh. Nah, nanti setelah itu anak-anak bisa memberi warna yang bagus. Bisa kan diberi warna? Nah, pasti anak-anak lebih kreatif deh. Bu Maria lihat hasil anak-anak kalau mau warnai bagus-bagus kok. Ya, nanti anak-anak beri warna ini. Oke ya, sip, pinter deh. Nah, setelah selesai tadi anak-anak belajar, nah, kita akan kembali tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Ya, kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah, selamat siang. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, semangat berprestasi. Oke.